Di minggu awal, saat ini hari minggu kedua menuju hari minggu yang ketiga di tahun 2025. Firman Tuhan yang dibacakan dan diperdengarkan berkisah tentang amanat dan perjanjian dari Allah kepada Nuh dan keluarganya. Mungkin sama halnya dengan yang biasa kita lakukan ketika memasuki awal tahun kehidupan yang baru. Kita membuat sebuah resolusi yang di dalamnya mengandung sebuah amanat dan janji. Orang tua memberikan amanat bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya agar mereka menjadi lebih baik lagi. Lebih mengerti peran dan tugas sebagai manusia ciptaan Allah untuk selalu dekat dengan Allah. Dan juga sebagai anak-anak yang berjanji untuk menjadi lebih baik lagi. Seumpama kita sebagai anak-anak Tuhan yang berjanji untuk menjadi berkat ketika memasuki kehidupan yang baru ini, kita menjalaninya mengandalkan Tuhan supaya diberkati dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, baik amanat maupun janji yang Allah ungkapkan di sini, yang ditulis oleh penulis Kejadian pasal 9, hendak menunjukkan kuasa Allah. Kuasa Allah yang membarui bumi ciptaannya pasca air bah. Dan tentang cinta kasih Allah yang mau merawat keberlangsungan kehidupan di bumi ini. Bagian bacaan ini menjadi sebuah narasi dimulainya kehidupan yang baru di bumi. Dan Allah memilih sebuah keluarga yang saleh dan taat pada firman-Nya sebagai teladan bagi segenap umat manusia yang akan datang, agar mau menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang takut akan Allah. Dalam hal ini Allah mengucapkan sebuah amanat bagi Nuh agar ia dan keluarganya menata kelola alam semesta. Berkuasa atas ikan-ikan, atas tumbuh-tumbuhan. Yang artinya di sini merawat keberlangsungan hidup sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang kedua juga di sini disoroti bagaimana Nuh dan keluarganya akan beranak cucu untuk memenuhi bumi. Tentu amanat ini tidak dipandang secara harfiah, bahwa seakan-akan pekerjaan manusia di bumi hanya bereproduksi. Kawin, punya anak, sibuk urusan kawin, sibuk urusan punya anak. Bukan. Amanat ini menunjukkan kuasa Allah yang ditampakkan dalam hidup manusia untuk beregenerasi. Bahwa kepada manusia Allah mempercayakan kuasa-Nya untuk melahirkan manusia-manusia di bumi guna merawat alam ciptaan dalam menyelenggarakan kehidupan. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Diperlengkapi dengan akal budi untuk bisa berpikir dan mengambil tindakan yang baik, yang benar dan tepat. Sehingga kehidupan di bumi terus berjalan. Manusia menggunakan kesempatan untuk hidup dengan menjadi mitra kerja Allah. Sabda Gunadharma yang menjadi tuntunan bacaan pada hari Minggu ini memberikan tema atas renungan firman Tuhan, perjanjian kehidupan dan kekudusan hidup. Perjanjian kehidupan di sini dimaksudkan bahwa perjanjian itu datangnya dari Allah. Allah yang berinisiatif untuk menyatakan janji kepada umat manusia.
Dan perjanjian itu diwujudkan oleh Allah dengan simbol pelangi. Bapak Ibu suka melihat pelangi? Suka pastinya ya. Walaupun sekarang simbol pelangi sudah dipakai oleh kaum tertentu untuk menyatakan eksistensi komunitasnya. Tetapi kita secara alkitabiah, kita mau melihat bahwa simbol pelangi yang Allah berikan di langit ya, habis hujan tampak pelangi, itu menunjukkan bahwa Allah berjanji tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Bahwa Allah berjanji akan terus menyatakan kuasanya untuk membuat manusia beregenerasi di bumi ini sampai tiba waktunya bumi ini lenyap dan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lewat simbol pelangi ini Allah mau menyatakan bahwa bentuk penghukuman air bah telah membinasakan manusia. Dan itu diakibatkan oleh salah dan dosa manusia yang melawan kehendak Allah. Manusia mati dalam kebinasaan. Setiap kali kita melihat pelangi, di situ Allah menunjukkan bahwa Dia mengingat kita. Bahwa Allah selalu mengingat janjinya dan mengingat siapa kita. Makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh, yang selalu membutuhkan Allah sebagai sumber kehidupan. Nah, jika dimaknai lebih dalam lagi, perjanjian kehidupan di sini mengandung sebuah nilai relasi. Relasi antara Tuhan Allah yang hidup dan manusia yang diberikan hidup. Dari Tuhanlah datang semua yang hidup. Dari Tuhan. Oleh karena itu, perjanjian kehidupan adalah sebuah keadaan yang bisa mendatangkan hidup asalkan manusia berelasi dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Sang Sumber kehidupan. Jika kita ingin hidup di bumi ini, kita perlu memiliki relasi dengan Dia, sumber hidup. Dan ini yang kita praktikkan. Ketika kita memberi diri kita datang dalam rumah Tuhan. Bersekutu, beribadah bersama. Yang bukan saja kita beribadah di momen-momen tertentu. Orang Kristen itu sering terkenal dengan Kristen napas. Natal dan Paskah. Baru bernapas dia. Muncul. Bapak Ibu mungkin ada yang mengikuti kan ibadah malam Natal. Malam Natal pertama dan yang kedua, Natal, malam akhir tahun yang pertama dan kedua sampai tahun baru. Wah, hampir gak dapat tempat duduk, penuh. Masuk tahun baru, cukup satu ruangan. Wah, tadinya penuh di sana, penuh di sebelah sana. Nah, ini sudah mulai back to normal. Nah, kita lihat inilah yang setiap minggu akan hadir. Kita saja hanya cukup satu ruangan. Jadi ibu bapak, apa yang kita praktikkan ini bentuk bagaimana kita mau berelasi dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di minggu yang akan datang, di minggu yang baru, supaya kita berhasil dalam hidup ini, kita datang mencari Dia, sumber hidup. Dan selanjutnya adalah sebuah otoritas dari Allah diberikan kepada manusia untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini manusia memiliki kuasa untuk terus menyelenggarakan kehidupan dan hidup berdampingan dengan sesama makhluk lainnya. Ketika Allah memberikan hidup buat kita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, maka Allah juga menuntut kepada kita supaya kita menjamin kehidupan bagi ciptaan yang lain. Bahkan termasuk kita harus menjamin kehidupan sesama kita. Tuhan kasih kita hidup, berarti kita juga harus menghidupi sesama kita.
Sederhananya, janganlah dalam hidup ini kita makan teman. Hari ini kita makan apa? Besok kita makan siapa? Jangan kita punya prinsip seperti itu. Jangan kita makan teman, menjatuhkan orang lain, membuat orang lain menderita demi memuaskan hasrat kita. Orang bisa mati karena kita yang berulah, berujar. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk dengan sengaja membinasakan sesama demi membela harga diri, membela iman, atau membela yang lainnya. Tidak pernah. Sejak awal dunia dijadikan, Tuhan katakan, penuhi bumi, beranak cucu, berkuasalah atas segala sesuatu yang ada, karena bumi ini sungguh amat baik. Amanat itu dipercayakan kepada kita. Berdasarkan perkataan Tuhan yang memberikan amanat kepada Nuh dan keluarganya, di mana amanat ini sebenarnya merupakan pengulangan yang ada dalam kitab Kejadian 1, diulang kembali dalam kitab Kejadian 9. Kalau Kejadian 1, sesudah Adam dan Hawa manusia diciptakan. Kalau Kejadian 9, sesudah air bah surut, dan kemudian Nuh serta keluarganya akan memulai kehidupan yang baru. Berdasarkan perkataan Tuhan ini, nyatalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang pro pada kehidupan. Ajaran Alkitab yang dianut oleh orang Kristen adalah teologi kehidupan. Hidup memberi hidup, yang diperkuat oleh penebusan Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Bahwa Yesus menebus manusia dan bumi yang terkutuk akibat dosa. Yesus yang adalah Allah kita rela datang ke dalam dunia, hidup berdampingan dengan ciptaannya untuk menebus kita, memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Dari kebinasaan dipindahkan kepada kehidupan. Kehidupan yang berujung pada kekekalan. Hidup bersama Allah selama-lamanya. Hal yang penting yang disorot di sini dalam firman Tuhan adalah kalau kita kembali pada ayat 1, di situ dikatakan bagaimana Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Artinya di sini Ibu Bapak Saudara-saudara, sebelum Allah memberikan sebuah tugas, mandat, Tuhan memberkati terlebih dahulu Nuh dan anak-anaknya. Supaya mandat yang dipercayakan mampu dilakukan oleh Nuh yang mewakili kita manusia. Bahwa sebelum Allah memberikan mandat kepada kita, tugas setiap saat, Tuhan memberkati kita dulu. Memberkati dalam pengertian Tuhan mau janji menghidupi kita. Ya, berkat itu dari kata barak, artinya juga mengandung sebuah relasi. Jadi Allah berelasi dulu dengan kita umatnya. Memberikan kemampuan, anugerah, talenta, karunia, supaya kita mampu melaksanakan apa yang Allah percayakan dan supaya kita tetap hidup di dalam perjanjiannya itu. Dan hidup di dalam perjanjiannya itu kita menjaga kekudusan. Yaitu supaya ketika kita menjalankan amanat Tuhan itu bukan menurut maunya kita, tapi menurut maunya Tuhan. Kekudusan hidup pengertiannya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang menunjukkan kualitas yang berbeda, terpisah dari dunia ini. Alias berani tampil beda. Dunia ini suka dengan kenyamanan, tapi kita diajarkan untuk mau taat menderita. Dunia ini mengajarkan kemewahan, tapi kita dididik untuk hidup dalam kesederhanaan. Karena Tuhan kita datang dalam dunia dengan cara yang sederhana. Tampil beda.
Pembentukan hidup dalam kekudusan itu dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat di mana sebuah kehidupan berawal. Dimulai dari keluarga. Perjanjian Allah diberikan kepada keluarga, amanat itu diberikan kepada keluarga, berkat itu juga diberikan kepada keluarga. Yang artinya kita semualah saat ini yang adalah keluarga. Pilihan hidup apa yang akan kita lakoni? Apakah kehidupan keluarga yang diberkati dan membawa berkat menjadi pilihan kita? Apakah kita memilih menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran pada firman-Nya, atau tidak? Apakah kita berkenan menjadi keluarga yang menyelenggarakan kehidupan di bumi ini? Atau sebaliknya? Semua pilihan itu diberikan kepada kita saat ini. Dan kita diingatkan, jangan menyimpang kiri dan kanan. Kita harus hidup sesuai dengan berkat Tuhan. Kalau kita milih yang lain, ya kita sudah tahu konsekuensinya. Ada satu hal yang penting di sini, yaitu ketika Tuhan mengingatkan jangan makan darah. Artinya janganlah sebenarnya di sini kita membinasakan manusia, makhluk hidup lainnya. Darah menjadi simbol kehidupan. Oleh darah Yesus Kristus di kayu salib kita ditebus dan beroleh kehidupan. Karena itu kita diberikan hidup. Marilah kita melanggengkan pola hidup saling mengasihi. Itulah pesan firman Tuhan untuk kita menjalani hidup kita ke depan. Hiduplah dalam perjanjiannya, jagalah kekudusan hidup, supaya kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita menjadi saluran berkat bagi sesama yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.